Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobsil, kalian ada di cerita Lesta bersama Mak Tari yang cerita. Oke Sob, apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar kata Korea? Apakah itu drakornya, K-popnya, atau makanannya? Ya, nggak bisa dipungkiri memang bahwa Korea Selatan berhasil menciptakan Korean Wave, sehingga apa yang menjadi karya mereka berhasil dikenal oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini, kita nggak akan bicara mengenai drakor atau K-pop nih, melainkan kita akan membicarakan yang serem-serem. Apa sih Mbak yang serem? Jadi kali ini kita akan bahas hantu yang udah menjadi urban legend yang ada di Korea Selatan. Lah, Mak, emangnya di Korea itu ada hantu? Bukannya yang ada cuma cewek sama cowok glowing? Iya ada dong, masa iya ada ding? Lawang hantunya juga main drakor. Hehehe. Industri hiburan Korea Selatan terkadang menampilkan adegan-adegan horor yang menggambarkan jenis-jenis hantu di negeri tersebut. Namun, selain yang dimunculkan di dalam drakor, hantu-hantu ini telah menjadi legenda di masyarakat Korea itu sendiri. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi buat kalian yang penasaran. Langsung yuk kita berburu hantunya. Check it out. Yang pertama, Gumiho. Salah satu urban legend terkenal dari negeri ginseng yaitu Gumiho. Saat mendengar namanya, pasti pecinta drakor sudah nggak asing lagi nih. Pasalnya, sosok Gumiho sendiri sudah banyak dijadikan tema dalam drama Korea. Gumiho adalah sebuah legenda asal Korea Selatan yang berbentuk siluman rubah. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat Korea sudah tidak lagi mempercayai arti cerita legenda. Namun beberapa masyarakat masih ada juga yang percaya. Sosok Gumiho dinilai sangat misterius karena dipercaya sebagai makhluk astral yang sosoknya bisa menghilang dan muncul kapan aja. Awalnya, Gumiho adalah seekor rubah yang telah hidup selama 1000 tahun lamanya. Konon, jika ada rubah yang sudah hidup selama itu, maka rubah tersebut bukanlah sembarang rubah, melainkan Gumiho. Awal penamaan Gumiho adalah karena siluman rubah ini memiliki ekor yang cukup banyak, yakni ada 9. Nama Gumiho sendiri diambil dari bahasa Korea. Kata Gu yang berarti 9 dan Miho yang berarti rubah. Jadi secara keseluruhan Gumiho memiliki arti rubah berekor 9. Dan ekor 9 itu merupakan ciri khas dari Gumiho. Seperti halnya makhluk astral lainnya, Gumiho bisa berubah-ubah wujudnya. Yang paling sering, dia berubah menjadi perempuan cantik. Mungkin ini menjadi salah satu alasan mengapa dalam drama Korea, sosok siluman rubah selalu identik dengan perempuan cantik yang mampu menggoda laki-laki saja. Selain ciri khas ekornya, Gumiho juga memiliki sifat licik karena bisa menjebak manusia, terutama laki-laki dengan kecantikannya. Oleh karena itu, Gumiho selalu dikaitkan dengan perempuan cantik yang suka menggoda laki-laki demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Nah lo, buat Sobsil, para cowok-cowok nih khususnya, kalau ada cewek cantik nih tiba-tiba deketin kalian, jangan keburu seneng dulu, cek dulu belakangnya. Jangan-jangan ekornya ada 9. Gumiho dong jadinya. Siluman rubah ini juga memiliki aturan. Mereka dapat berubah wujud menjadi seutuhnya manusia, asalkan ia memakan jantung dan hati manusia secara utuh. Inilah letak sifat jahat dari siluman tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Korea selalu memperingati untuk kaum laki-laki agar tidak tertipu daya oleh kecantikan perempuan, karena yang ditakutkan apabila perempuan itu adalah Gumiho yang menjelma menjadi seorang perempuan dan akan mengambil jantung serta hatinya. Namun sebenarnya ada cara lain jika Gumiho ingin menjadi manusia seutuhnya. Ia harus menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan menjaga kerahasiaan akan dirinya selama 100 hari. Selain itu,
Gumiho juga tidak boleh menyantap hewan dan harus bersikap baik kepada manusia. Jika salah satu pantangan tersebut dilanggar, maka kesempatan untuk menjadi manusia seutuhnya akan hilang. Legenda mengenai siluman rubah ternyata bisa kalian jumpai di negara-negara Asia Timur. Hanya saja dengan penamaan yang berbeda. Di Jepang, siluman rubah dinamakan sebagai kitsune, sedangkan di Tiongkok dinamakan hulijing. Meski tokoh legendanya sama, namun Gumiho dipercaya memiliki sifat yang lebih jahat dibandingkan dengan kitsune atau hulijing. Yang kedua, Mulguisin. Seperti namanya, Mulguisin berhuni di tempat-tempat berair seperti danau, sungai, kamar mandi, bahkan genangan air. Penampakan yang sering dilihat oleh banyak orang mengenai hantu ini adalah seorang wanita yang menggunakan pakaian basah dan memiliki lengan yang sangat panjang. Biasanya, yang diperlihatkan kepada manusia adalah lengannya yang sangat panjang dan sesekali kepala mereka tampak berada di atas air. Jarang sekali hantu air ini memperlihatkan dirinya secara utuh. Seperti hantu-hantu lainnya, Mulguisin tidak dapat menerima kenyataan bahwa dirinya telah mati karena tenggelam. Ia membalaskan dendamnya dengan memikat orang-orang untuk bermain di air dan menenggelamkannya. Kemunculannya bisa ditandai dengan rumput laut hitam mengapung yang merupakan rambut si hantu. Korban yang tertipu dan hendak mengambil atau menyelamatkan rumput laut itu akan terjebak dalam pusaran air lalu tenggelam. Menurut para korban selamat, mereka merasa ada yang menarik mereka ke bawah saat mereka berusaha tetap mengapung. Sebagian orang beranggapan bahwa tindakan hantu itu merupakan upaya balas dendam sebab mereka harus mati kehabisan nafas di dalam air. Hantu air sengaja memancing orang mendekat agar mereka merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Sebagian lain justru memberikan pembelaan bahwa sang hantu merasa kesepian dan membutuhkan teman. Pembelaan lainnya adalah hantu itu memerlukan bantuan dengan menarik orang ke dalam air sehingga ia bisa keluar. Apapun alasannya, sebaiknya kamu mulai berhati-hati deh kalau mau berenang atau bermain air. Oleh karena itu, orang Korea memiliki 3 aturan agar tidak menjadi korban dari Mulguisin. Yaitu yang pertama, jangan masuk air setelah minum alkohol. Yang kedua, jangan masuk air ketika malam atau hujan turun. Dan yang ketiga, jangan menyentuh tubuh orang tenggelam yang berdiri. Orang Korea percaya bahwa untuk menghilangkan jiwa yang tenggelam diperlukan sebuah ritual untuk mengembalikan jiwa tersebut dari air. Yang ketiga, Dalgyeolguisin. Legenda hantu Korea berikutnya adalah Dalgyeolguisin atau hantu telur. Kamu pasti tahu kan bentuk telur itu seperti apa? Nah, Dalgyeolguisin ini memiliki penampakan yang kemiripannya sama dengan telur karena tidak memiliki mata, hidung, ataupun mulut, sehingga mukanya akan terlihat halus dan rata tanpa rupa. Wajah tanpa emosi, begitu juga hantu ini disebut. Dipercaya bahwa hantu ini adalah seseorang yang tidak memiliki anak di kehidupan sebelumnya. Kepercayaan lain adalah hantu ini muncul dari tumpukan-tumpukan mayat. Hantu telur guisin kerap kali akan mengikuti orang-orang yang melakukan perjalanan di pegunungan. Jika dilihat, sekilas mungkin hantu ini tidak menakutkan, tapi nyatanya hantu ini sangat ditakuti di Korea Selatan. Konon katanya nih ya, jika ada seseorang yang bertemu dengan hantu ini, kemudian melihatnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, kemungkinan besar orang tersebut akan mati. Tidak tanggung-tanggung nih, kematian yang disebabkan oleh hantu ini sangat mengerikan. Bahkan bisa memeras kehidupan dari korban mereka seperti yang pernah mereka alami. Kisah pertama yang memunculkan legenda hantu telur berasal dari Paju Gyeonggi-do. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang tinggal di sebuah gubuk kecil di pegunungan.
Ia memiliki hobi membaca sehingga semua orang akan dapat mendengar suara kecil laki-laki itu saat membaca. Suatu ketika, suara itu tidak terdengar lagi. Seorang mencoba mencari tahu. Namun pria yang memanjat pegunungan itu lari ketakutan dan berkata, "Itu hantu. Saya melihat hantu tanpa wajah. Ada hantu di hutan." Nah, sejak saat itu desas-desus menyebar bahwa hantu telur muncul di pegunungan. Arwah tersebut bergentayangan untuk membalaskan dendam yang begitu mendalam. Namun, hingga saat ini belum ada yang bisa memastikan bentuk dan wujud sebenarnya dari hantu ini. Hal ini karena siapapun yang bertemu dengan hantu ini diyakini akan mati, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kesaksian. Alhasil, keberadaan hantu ini menimbulkan ketakutan, kegelisahan, dan keresahan bagi warga Korea. Ketakutan tersebut bukan disebabkan oleh wujudnya yang menyeramkan, tetapi lebih ke efek yang ditimbulkan apabila bertemu dengan hantu tersebut. Masa ketemu aja udah langsung, nah ini pertanda nih, kamu harus mati. Kayak gitu, serem juga nih hantu ya. Yang keempat, Cheksin. Hantu Korea Selatan berikutnya adalah Cheksin atau hantu kamar mandi. Sebagaimana namanya, hantu ini seringkali berada di toilet umum yang ada di mal-mal, restoran, atau tempat umum lainnya. Cheksin ini digambarkan sebagai seorang wanita. Wajah hantu ini sangat menyeramkan dengan rambut yang terurai panjang, wajah pucat pasi menyeramkan dan baunya seperti bau toilet. Ya iyalah bau toilet, orang tinggalnya juga di dalam toilet kan? Konon katanya hantu ini suka menghitung rambutnya helai per helai untuk menghabiskan waktu. Saat muncul, Cheksin akan menawarkan 2 jenis tisu pada korban yang berjumpa dengannya. Menurut pengakuan orang-orang, hantu ini muncul di toilet dengan salah satu versinya adalah wujud tangan yang keluar dari toilet saat hendak berjongkok. Hantu itu berlahan keluar dan menampakkan wujud wanita basah kuyup dengan 2 gulungan tisu berwarna biru dan merah. Hantu toilet akan menyuruh korban memilih salah satunya. Kamu pilih merah atau pilih biru? Jika memilih biru, hantu akan mencekik korban hingga tewas dengan tubuh membiru. Sementara kalau pilih merah, hantu akan membuat korban mati bersimbah darah karena si hantu akan memotong tubuh korban. Nah, konon katanya agar tetap hidup, korban cukup mengabaikan pertanyaan ini ataupun menjawab, "Aku nggak butuh tisu apapun," kayak gitu. Nah, selain itu, ada juga versi yang mengatakan hantu ini menempati salah satu bilik toilet sehingga pintunya akan menutup sendiri. Begitu pula dengan toiletnya yang akan tersiram dengan sendirinya. Selain muncul dari dalam toilet, hantu ini juga menampakkan diri lewat cermin di tempat tersebut. Nah, ada cara lain nih buat selamat dari Cheksin. Jadi siapapun yang mendekati toilet harus batuk sebanyak 3 kali untuk peringatan agar Cheksin memiliki waktu untuk menghindar dan pergi dari toilet. Ada-ada aja nih batuk 3 kali sebagai tanda. Missy, aku mau masuk. Iya, kamu mau masuk ya? Oke siap, aku pergi dulu ya. Kayak gitu kali ya. Namun katanya apabila kamu gagal melakukannya, dia akan terbang dengan diliputi kemarahan lalu mengarahkan rambutnya ke leher korban dan mencekiknya sampai mati. Konon, Cheksin tidak segan-segan untuk mencelakai atau sekedar mengganggu orang yang bertindak tidak wajar di dalam kamar mandi, seperti mengotori kamar mandi, berbuat buruk di kamar mandi, membuang pembalut sembarangan, merusak fasilitas toilet, dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu, kalau kamu berlibur ke negeri Korea Selatan ya, sebaiknya kalian menjaga tuh kebersihan dimanapun kalian berada, terlebih di toilet, agar tidak terganggu oleh hantu toilet ini. Nah, itu tadi hantu-hantu yang berasal dari Korea. Mana nih menurut kalian yang paling serem? Atau malah gak ada yang serem?
Masih sereman Poci sama Kunti di Indonesia, Mak. Ya iyalah, kalian tinggal di Indonesia gitu loh. Coba kalian tinggal di Korea, pasti juga sama seremnya. Nah, buat Sobsil yang pernah ke Korea, kuliah, kerja, liburan, atau bahkan yang tinggal di Korea, gimana nih tanggapan kalian tentang hantu-hantu tersebut? Aku kepo nih, boleh komen di bawah. Oke sob, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Kalau kalian suka, klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.